Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ila Ahmad bin Isa wal ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, Syekh Abdul Rahman bin Muhammad as-Saqaf wa auladihi al-jami' wa ikhwani al-jami'. Thumma ila ruhi sahib ar-ratib qutb al-irsyad wa khawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad وصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ السيد عبد الله بن الحسين بن طاهر باعلوي. ثم إلى الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البنتني. ثم إلى الشيخ والدي الحاج أحمد مصطلح بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد. ثم إلى روح حبابة سكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى أرواح من علماء وأهلي keluarga Bikri Ghashab berrahmatul alaihi min barakatihi ini wa dunya wal akhirah wa ala wal jasadi wal ruh din nabi a'udzubillahi minasy syaitonir rajim alamin ar-rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa tadhakkura naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, Rabu terakhir di bulan Juli 2025 dan di pekan pertama bulan Safar 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 4. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat.
Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan, hajat kita, harapan dan cita-cita kita senantiasa dikabulkan dan diberikan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi yang kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, kita masih membahas tentang murtad di kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatillahi ala Tahqiq. Kemarin sudah dijelaskan bahwa murtad ada 3 jenis. I'tiqadat, jenis pertama murtad dalam hal keyakinan atau sebab keyakinannya ada yang cacat. Yang kedua af'al, sebab perbuatan dia. Yang ketiga aqwal, sebab perkataan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsirah, dan setiap dari 3 jenis murtad ini akan terbagi lagi menjadi cabang-cabang yang banyak. Maka kita masuk nih malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faminal awwali, dan termasuk bagian atau jenis murtad yang pertama yaitu dalam hal i'tiqad, keyakinan, asyakku fillah, ya, ragu terhadap Allah, ragu akan keberadaannya atau ragu terhadap sifat-sifatnya seperti mukhalafatul hawadisnya, wahdaniyahnya dan seterusnya. Sifat yang 20 terutama tuh. Dia ada keraguan terhadap Allah. Nah, di situ dia bisa murtad. Ragu terhadap kuasaan Allah. Ya Allah, kira-kira mampu nggak ya begini dan begitu dan begini. Ragu akan janji-janjinya Allah. Tapi kalau janjinya Allah khilaf. Ulama mengatakan tidak sampai murtad gitu ya. Tapi bisa cacat juga akidahnya. Ya, janji terhadap Allah udah janji. Masalah terkait rezeki misalnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang atau tidaklah sesuatu pun yang bergerak bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Semua selama dia masih bergerak, artinya selama dia masih hidup. Di hadis ditegesin lagi mana bilan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a maji'uha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan mati kecuali dia sudah menghabiskan jatah rezekinya. Meskipun rezekinya itu datangnya sangat terlambat. Artinya ketika sudah ditentukan oleh Allah sekian rezekinya, ya, walaupun datangnya terlambat, dia tidak akan mati kecuali dia sudah habiskan jatah rezekinya. Maknanya berarti selama dia masih hidup, rezekinya masih ada. Itu ya. Jadi harus yakin kepada Allah. Ya, jangan ragu, terutama terkait keberadaannya. Kalau terkait keberadaannya itu jelas, itu murtad gitu ya, sudah naudzubillah. Atau dia ragu fi rasulihi, atau dia ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ragu nih, apa iya ada sosok yang dulu namanya Muhammad bin Abdullah? Kita yang tahu kuburannya doang, kita kan nggak pernah ketemu begini dan begitu. Nah,
Kalau mulai ragu di situ, hati-hati. Itu bisa membawa dia kepada murtadah. Auzubillah min dzalik ya. Awil Quran, atau dia ragu terhadap Al-Quran. Apakah ini dari Allah, apa ini buatan Nabi? Nah itu yang selama ini dihembuskan fitnahnya oleh orientalis adalah ya salah satunya Al-Quran bukan firman Tuhan, kata mereka. Ini sudah modifikasi, sudah melalui proses tangan manusia. Artinya ini bukan firman Tuhan, ini mah buatannya. Nah, padahal Quran itu udah nantangin, Pak Bu. Ya udah, kalau emang kalian, ini zaman orang kafir Quraisy nih, kalau emang kalian menganggap bahwa Quran ini adalah buatan Nabi, yuk sok dibuat. Karena kan saat itu orang Arab sedang apa? Sedang maju-majunya perihal bahasa sajak, gitu ya, puisi atau syair kalau bahasa Arabnya gitu, itu sedang maju-majunya. Ya akhirnya sama Allah ditantangin kan. Pertama ditantangin sama Allah bikin serupa dengan Al-Quran, artinya sebanyak Al-Quran, juznya, suratnya, ayatnya, gitu ya. Itu Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 88. Qul la idijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Katakanlah sungguh jika manusia dan jin kolaborasi nih. Jadi panitianya antara manusia dan jin ini kolaborasi, bersinergi, kumpul nih. Mereka sepakat untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu. Tuh, ditantang nih Allah, satu Quran bisa nggak bikin tandingan? Nggak bisa. Ya udah, sama Allah diturunin 10 surat dah, nggak usah seluruh Al-Quran, 10 surat aja. Itu ya, di dalam surat Hud surat 11. Qul fa'tu bi asyri suwarim mithli. Surat Hud ayat 13. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau memang mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu, ya udah, datangkanlah 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kalian menganggap Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Yuk. Satu Quran gak mampu, 10 surat gak bisa. Nah sekarang satu surat dah, yang pendek-pendek juga gak apa-apa. Satu surat kan kayak Al-Kautsar paling pendek tuh 3 ayat doang tuh. Fa'tu bi suratim mithlih. Ayo dah, buatlah satu surat aja yang semisal dengan Al-Quran. Lah Musailamah Al-Kadzdzab, Pak Bu, pernah bikin surat tandingan buat surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil? Al-Fil tentang apa? Gajah. Nah dia mau bikin nih si siapa namanya, si Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa tuh Musailamah Al-Kadzdzab? Orang yang mengaku Nabi di zaman Nabi masih hidup. Bayangin, nabinya masih hidup aja ada yang ngaku Nabi, apalagi sekarang. Belakangan terakhir ada yang ngaku Nabi namanya Tugimin. Kan sholawatnya kagak enak ya. Gimana sholawatnya? Nih surat Al-Fil buatan Musailamah Al-Kadzdzab. Itu dia bikin nah ini Al-Fil wa ma adraka mal fil, Al-Fil dzul khurtumit tawil. Nah gitu ya. Ya difta'id ya difta'in. Jadi seorang Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku bahwa katanya dia ahli bahasa, pakar kalau bahasa kita sekarang dalam syair,
Disuruh bikin nih surat pendek, gak bisa Pak, jelek hasilnya. Kayak anak bocah. Alfil, kalau diartiin gajah. Wa ma adraka malfil, tahukah kamu apa itu gajah? Lah, kayak pertanyaan anak TK kami itu. Jauh. Nah, disitulah letak mukjizatnya Al-Quran, Bapak Ibu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam suatu hadis seperti kayak dalam tanda petik agak komplain ke Allah. Kenapa? Kok nabi-nabi yang lain dapat mukjizatnya tuh kayak keren-keren gitu. Nabi Musa dari tongkat belah laut, terus tongkatnya bisa berubah jadi ular, terus tongkatnya mukul batu keluar. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Dan ternyata mukjizatnya Nabi itu justru abadi sampai akhir kiamat, sampai hari akhir. Itu mukjizat Nabi masih bisa kita pegang, masih bisa kita baca. Padahal nabinya sudah wafat 15 abad yang. Nah, kalau mukjizat Nabi yang lain udah masih ada sekarang. Ya, itu dia. Jadi alhamdulillah kita masih punya nih mukjizat Nabi kita, peninggalan Nabi kita, maka dibaca, dipelajari. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai ada keraguan di dalam Al-Quran. Termasuk satu huruf saja ragu di dalam Al-Quran, itu dia bisa menyebabkan dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau sampai ragu ini buatan Allah, bukan apa firman Allah atau buatan Muhammad nih, segala macam, mulai terkontaminasi. Hati-hati ya, itu bisa kayak si itu yang kemarin saya bilang, perempuan katanya hafal Quran gitu ya, dari pondok Quran, dari pesantren Al-Quran, dari kampus Al-Quran, si Kumaila namanya, Mahakimah, itu meragukan banyak ayat Al-Quran. Katanya banyak ayat Al-Quran itu udah gak relevan, gitu ya. Jadi relevansi ayat Al-Quran di zaman modern itu namanya Kumaila ini. Katanya sih hafal Quran, terus dia apa bahasanya, ngomongnya sih belum murtad, cuman dari kontroversinya dan banyak acara podcast yang dia hadiri, ucapannya udah minimal pinggir jurang, udah ngeri. Katanya banyak ayat Al-Quran yang sudah tidak relevan, sudah tidak bisa ini orang ini sudah tidak bisa dipakai di zaman sekarang. Nah, itu hati-hati ya. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk kalau ini kan etikot ya, keyakinan terpas di af'al. Kalau jenis murtad yang perbuatan, salah satunya adalah menginjak-injak mushaf dengan niat ihza, dengan niat menghina. Kalau ini kan kita masih jenis pertama nih, keyakinan dulu, etikad. Itu keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap Rasulullah, keraguan terhadap Al-Quran. Ini masih keyakinan, ini masih di dalam faith, ya, hati, di dalam keyakinan kita kepada hal-hal gaib yang memang harus kita yakini, Bapak Ibu. Jadi Quran baca ya, supaya tambah mantap, tambah yakin kita. Kayak surat Al-Anfal yang Allah sudah sebutkan ya, ini jamaah Nurul Amal kan udah punya nih sifat-sifat begini nih. Kalau disebut nama Allah gemeter hatinya. Jamaah Nurul Amal banget itu. Iya, apalagi kalau belum makan. Gemeter itu badannya. Bukan karena disebut nama Allah, karena lemes, lapar gitu. Nah, ini orang yang beriman itu, ini kayaknya kayak gampang diomongin, tapi ini padahal level tinggi ini Pak, susah. Kalau disebut nama Allah, disebut Tuhan gitu, ada getaran hatinya, ada kayak setrumnya gitu. Kayak dulu kita misalkan lagi senang-senangnya sama lawan jenis, dapat salam lo dari si, disebutin namanya sama temen kita, hati udah, bener gak? Ya, itu kayak gitu tuh Pak, bisa gak? Ketika Allah disebut, ya, entah dalam zikir, entah dalam Quran, terus hati kita kayak gitu. Memang kagak, romanya santai aja. Azan aja kagak disambut, padahal itu panggilan Allah tuh.
Sunnahnya kan sambut adzan kan. Jadi setiap adzan muadzin ngomong ya disambut adzannya gitu. Ini level tinggi nih Pak. Ya ketika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, zadathum imana, imannya bertambah kuat gitu. Kalau dibacain Quran. Nah ini kita Quran dibacain pas khutbah malah tidur. Iya, berasa kayak dikasih dona di Nina Boboin, didongengin gitu. Nah ini susah nih Pak. Ya kan, terus wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, salah satu kelebihan orang Arab Pak, beberapa kali saya ketemu momen orang Arab tuh berantem waktu haji 2010. Orang Arab berantem ribut rebutan ituan apa namanya di Armina itu terus adu mulut, tiba-tiba ada yang begini, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua langsung sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus langsung kayak marahnya tuh kayak langsung reda gitu Pak. Itu salah satu kelebihan orang Arab yang, dan dia kalau ribut Pak, itu cuman di depan dong udah cok, memang kata-katanya agak tinggi kasar, tapi setelah itu udah, kalau besok ketemu lagi kayak udah nggak terjadi apa-apa, diselesaikan saat itu juga. Nah, kalau orang sono kan rada beda Pak. Orang sono nih depannya manis banget, justru dalam hatinya disimpan sama 3 bulan masih gedeg. Itu orang Arab kelebihan itu tuh yang saya amati itu. Kalau kita depannya kayak manis, padahal masih dalam hati masih gondok-gondok, bahkan ngomongin di belakang. Aduh. Kalau orang Arab memang kalau udah ada masalah selesai sekarang itu juga udah selesai pulang. Bahkan kagak. Nah kadang-kadang anak berantem, bocah namanya bocah ya. Lah emaknya emak berantem. Anaknya udah baiat, udah main lagi, emaknya masih marahan, masih ya gitu ya. Nah, itu PR lah buat kita untuk mengurangi sifat seperti itu ya. Dah, jangan ragu terhadap Quran, baca udah Pak. Udah dijamin sama Allah. Masa nggak percaya menjaminan Allah? Quran itu terbebas dari tahrif. Apa tahrif? Tahrif itu distorsi. Kagak ngerti juga ya. Pemutarbalikan fakta gitu, distorsi itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surat 15 Al-Hijr ayat 9. Ini namanya God guarantee. Jaminan garansi langsung dari Allah. Kita kalau beli barang Pak, HP, motor, mobil kan biasanya ada asuransi ya, ada garansi gitu kan. Itu kita ngerasa tenang. Kenapa? Karena ada jaminan. Quran udah bilang, oh, itu Allah yang jaga, yang memelihara. Di antara caranya adalah dengan memperbanyak orang-orang yang masih mau belajar Al-Quran. Itu Allah jaga berarti gitu ya. Jadi nggak usah ragu baca Quran. Murad dari sisi keyakinan au yaumil Allahi yukadzibu biddin. Nah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kalau Bapak Ibu buka tafsirnya, mendustakan agama maksudnya apa? Dia nggak percaya akhirat, nggak percaya ada hari pembalasan. Tuh orang-orang yang mendustakan agama. Itu dia. Nah karakteristiknya, 1, dia suka menghardik anak yatim. 2, nggak pernah mendorong orang untuk memberi makan orang. Ini kalau orang pelit, dia ngeluarin duit. Lagi dia lain mau ngasih duit siapa? Dia lain mau ngasih duit siapa? Dia mau jangan ngasih dia, lah duit dia. Terserah. Nah itu Pak, orang yang udah keliwat-liwat itu mah pelitnya Pak. Bukan duit dia dipelitin. Coba itu Pak. Nah itu dia ya. Nah terus makanya surat Al-Fatihah apa? Maliki apa artinya Maliki Yaumiddin? Raja atau sang pemilik hari Nah dari mana ini terjemah hari pembalasan Pak? Ad-din artinya apa din? Malik ini artinya raja atau pemilik. Yaum artinya hari. Ad-din artinya apa din? Agama. Kenapa terjemahnya pembalasan?
Nah, itu dia. Karena orang yang beragama pasti meyakini besok ada hari pembalasan. Nah, berarti orang yang nggak meyakini, tidak meyakini bahwa besok ada hari pembalasan, ya tadi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Dia menganggap hidup hanya satu kali saja. Tidak akan ada hidup yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau kita, nggak boleh. Kita yakin ada hari pembalasan, kita yakin ada hari akhirat, di mana semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat pengadilan agama, tidak lagi pengadilan agama. Saat tidak lagi pengadilan dunia, pengadilan agama. Saat tidak ada lagi pengadilan di dunia yang bisa mengadili seadil-adilnya, maka di akhiratlah tempat kita menyerahkan semua. Di sana udah gak ada yang bisa kibul-kibulan Pak di akhirat. Nggak ada yang bisa. Ya bohong-bohongin ini, bohongin itu, bohongin, nggak ada yang bisa. Semuanya akan terbongkar, terbuka. Siapa yang bohong, siapa yang ini, kagak bisa. Ya, kagak bisa main reuni-reunian, kagak bisa di sana. Gitu ya. Jadi taubatlah sebelum datang kematian, gitu ya. Jadi kita harus yakin sepenuhnya ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili seadil-adilnya. Bahkan di hadis Muslim itu Nabi sampai memberikan gambaran bahwa Allah akan mendatangkan dua kambing, satu yang bertanduk, satu lagi tidak bertanduk. Dulunya di dunia dia berantem, lihat jelas menang siapa? Yang punya tanduk, iya nggak? Yang punya kekuasaan sama yang nggak punya kekuasaan diadu lah, yang menang siapa? Yang punya gitu ininya. Nah, sekarang ganti, yang dulu punya tanduk, tanduknya dicopot. Yang dulu nggak punya tanduk di dunia terus kalah, dikasih, suruh balas. Tuh Pak, saking Allah sangat adilnya. Surat Al-Hajj misalnya Pak, surat 22 ayat 17. Nih, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Ya kan? Lagi surat As-Sajdah ayat 25. Surat As-Sajdah surat 32 ayat 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bil qiyamah. Allah Tuhanmu dia qiyamah yakhtalif, tentang apa yang mereka perselisihkan. Yang sekarang ribut-ribut apapun, besok ada pengadilan akhiratnya. Nah, ini kita harus yakin sepenuhnya. Dan ini menjadi hiburan Pak, buat orang yang terzolimi, supaya hidupnya tidak putus asa. Saya zolimin Ustaz, saya nggak bisa ngelawan, saya nggak bisa fight, saya nggak bisa. Terus gimana Ustaz ya supaya hati saya legowo? Ya udah, serahin kepada Allah. Besok tuntut di mana? Di akhirat. Kan jadi lega tuh Pak. Jadi ada sedikit harapan untuk dia tetap bisa melanjutkan hidup dia. Tuh, dah. Awil jannati awin nar, atau dia ragu tentang keberadaan sorga dan neraka. Emang sorga sama neraka ada? Saya kagak percaya, itu kan buat-buatan ustadz aja. Lu saya pernah ketemu orang begitu Pak, lagi ngobrol gitu ya di salah satu fasilitas umum, bapak-bapak gitu, rambutnya udah putih semua. Dengan bangganya ngomong, Dek, ada agamanya apa? Islam. Bapak apa? Ya saya sih Islam, cuman ya nggak tahu juga lah Dek. Nggak juga kata dia. Emang kenapa Pak? Saya nggak sholat kata dia. Sampai setua ini saya belum pernah sholat rutin gitu. Bahkan saya tinggalin sholat. Emang kenapa Pak? Emang kenapa Pak? Anaknya kecil. Levelnya itu si anak ini nggak mau pulang ke Jakarta, nggak mau pulang ke rumah orang tuanya. Dan sekarang karena sudah magang mungkin punya penghasilan, pindah kos.
Begitu orang tuanya setiap mau ke Bandung, mau ketemu anaknya, nggak dikasih tahu kosannya di mana, cuma ketemuan di restoran kalau nggak kafe. Ternyata usut punya usut, kata teman-temannya, dia sudah satu kosan dengan pasangan gaynya. Jadi dia pindah kosan itu karena menyembunyikan pasangan gaynya itu. Dan yang lebih mengerikan, dia mengatakan kepada bapaknya, "Pak, aku kan begini bukan mau aku, ini kan takdirnya Allah," katanya. Ya, dan biasanya memang orang yang melakukan dosa yang cukup besar itu cenderung dia ingin membela diri. Nah, membela diri yang paling pas menurut mereka adalah berlindung di balik takdir, kata takdir. Padahal nggak begitu, kita sudah sering bahas. Kita kan dikasih pikiran, Pak, dikasih hati, dikasih telinga, pendengaran, penglihatan, mata, seterusnya. Itu semua alat yang bisa kita pakai untuk menilai mana salah, dan kita diberikan wewenang untuk ikhtiari, untuk memilih, ya kan? Bapak Ibu kemarin dipaksa atau pilih? Lihat sih. Nah, ini yang khawatirnya kalau diberikan bahwa apa yang dilakukan tidak haram. Mengapa? Karena dia berlindung di balik takdir, kata takdir. Dia bersembunyi di balik itu, khawatirnya dia bisa murtad dari sisi keyakinan karena dia sudah mengatakan dan meyakini bahwa yang dia lakukan tidak salah. Itu mengerikan. Dan katanya mungkinan besar ini kena di kos-kosannya, terkontaminasi di kos-kosannya ketika masih zaman kuliahnya loh ya. Kan bapaknya nggak tahu dari zaman kapan ini anaknya begitu, ngakunya baru belakangan ini. Mungkin setelah mengumpulkan keberanian buat cerita ke orang tua gitu. Tapi mungkin perilakunya ya sudah di kuliah, kemungkinan besar begitu. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak dan keturunan kita ya. Terutama akhir zaman ini fitnahnya sudah semakin. Nah, tadi saya nyeritain itu di Masjid Yarsi. Tadi ini saya siang di Masjid Yarsi, selesai kajian makan bareng sama DKM, cerita. Pas banget Ustaz cerita itu tadi. Loh, kenapa? Kemarin di masjid malam ada anak muda berantem, ribut sampai ada polisi datang segala macam. Salah satu sebab ributnya katanya yang nyerang duluan ini katanya dijual sama yang diserang, sama yang diserang. Padahal sama-sama laki-laki gitu. Nah, jadi ada indikasi juga ini ada semacam komunitas, yaitu apa, berantemnya di lingkungan masjid. Waduh, mengerikan. Ya, ini sudah sampai di tahap dekat kita ini, fitnah-fitnah ini. Jadi mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara kita dan keluarga kita semua ya. Maka harus diperhatikan betul anak-anaknya. Kalau yang punya anak laki-laki ya, didik dengan pendidikan laki-laki. Masuk barak dah. Iya, jadi jangan dididik dengan didikan yang gemulai, yang gini. Enggak, main bola jatuh, apa-apa. Gitu Pak, jangan anak laki didokem aja di dalam rumah. Jadi harus ada tuh unsur itunya dari kecil ya. Kita zaman laki kan dulu kita ngejar layangan, Pak. Main gundu, main bola, main maghrib, main ini. Jadi harus diperhatikan itu ya. Orientasinya gitu loh, orientasi arah dari kecilnya itu, orientasi mainannya, orientasi dialognya itu harus dibedakan antara lelaki dengan perempuan. Itu untuk mengantisipasi gitu ya. Jadi kata si bapak yang tadi cerita orang Pondok Kelapa, si bapaknya baru sedikit nyadar anaknya memang kerjanya nggak yang kekun ya. Jadi kalau ada laki main kotor jadi sabun, harus berani kotor. Di situ ada latihan sensor motorik kan kalau buat anak-anak itu. As-sawabi al-iqab, dia rada konsep pahala dan dosa. Pahala nggak kelihatan, mana dosa nggak kelihatan. Jadi dia ragu nih sama konsep pahala, konsep dosa, bisa murtad. Naudzubillah. Karena secara tidak langsung dia ragu terhadap ayat Al-Quran.
Alhamdulillah ya. Jadi udah percaya aja. Orang sudah kalau nggak kelihatan, nggak scientific buktikan secara empiriknya, nggak percaya. Nah itu besok yang mahal tuh iman tuh begitu. Ya, au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih, atau hal-hal yang sifatnya ghaibiyat, yang sifatnya gaib, yang di luar jangkauan manusia, tapi sudah disebut itu dalam kitab Fathul Qarib begitu. Nah, ayat-ayat terkait murtad banyak ya. Ulaika haqqi siapa? Yang bersama keluar pastikan Allah nggak bisa untuk maju. Itu cuma buat siapa? Buat kita manusianya. Perbuatan dan yang kita sudah bahas tadi masalah di pihak, terutama hal-hal yang gaib ya. Hal-hal ini ditekankan ke anak-anak kita, Bu. Pak, kalau lagi ngobrol agak dalam ke anaknya, bahas tentang tauhid. Nah, gimana kamu? Percaya nggak sama Allah? Allah hebat nggak? Gini-gini. Pakai bahasa anak-anak aja. Itu untuk menanamkan akidah tauhid dari kecil. Kalau belajar sama guru-gurunya hafalin 2 sifat 20, ya kan? Tadi jelasin sama guru-guru kita segala macam. Nah sekarang udah jarang nih anak-anak yang belajar itu, bahkan udah. Dulu kita sih sono lagi ngapalin sifat 20, sono lagi baca adabul insan, sono lagi baca ini dan itu. Nah, ini maka menjadi PR buat kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan agama yang terbaik. Ngobrol santai aja itu juga bisa bagian dari pendidikan kok. Di jalan-jalan lihat tuh. Itu ada misalkan lagi ke taman safari, lihat hewan tuh. Ih, gajah belalainya panjang ya. Siapa yang nyiptain itu ya? Ada nggak pabrik yang bikin gajah? Dibikin bercanda kayak gitu-gitu. Nah itu juga bagian dari penanaman akidah. Kalau kayak gitu-gitu kan di sekolah nggak dapat. Ya itu harus dapat dari siapa? Dari orang tuanya. Ajak ngobrol santai aja. Kalau di sekolah kan kayak strict, cuma baca buku, tulis kan. Kecuali memang ada guru-guru yang punya sense ke sana, punya concern ke sana, biasanya ada pendekatannya agak lebih beda. Tapi kan nggak semua sekolah punya guru seperti itu ya. Baik, saya kira sampai situ. Sedikit saya mau ngasih doa ya supaya yang paling umum ya Ali Imran ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu yang paling gampang. Ali Imran surat 3 ayat 8. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan. Jadi kita minta jangankan murtad, udah condong kepada sesat aja kalau bisa jangan. Sama hadisnya ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub, itu dalam hadis yang populer seperti itu. Saya kira sudah paham semua. Itu jadi jangan pernah diremehkan ya, jangan pernah berhenti untuk membaca doa tersebut, terutama untuk kita supaya mereka juga imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya. Besok kita masuk ke jenis-jenis murtad dari keyakinan yang lainnya, yaitu dia meyakini sifat Allah ada yang kurang, ada yang jelek dan seterusnya. Baik, kita stop di sini. Lagi dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah.
Ya Sayyidah Aminata bint Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Qalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.